hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariah dan torekah dan hakikah dengan perkataan yang simpun. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amalan makrifat. Oh, di sini makanya ini ngarannya kitab amalan makrifat. Jadi sini membuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu maka berkatalah hamba yang baik lagi yang amat hina, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Apib Al-Banjari. Nah itu tak. Nah sidin bapadah madahal wali Allah ini tak nang terkenal nang bagelar Datu Sapak bapadah hina. Ya kalau kita ngobong bungul nih pada sempurna, kita awam nih, nah pada pintar, ini wali Allah yang terkenal dengan Datu Sapak gelarnya, bapak dah paling hina sidin. Manakala hamba bersangatan puasa dan jemu melihat dan mendengar dalam berpuluh-puluh tahun keadaan golib manusia di tanah Jawi kita ini masing-masing menuntut ilmu penghabisan dan ilmu kesempurnaan diri dan ilmu perpegangan ketika sakaratul maut yang sehabis-habis tinggi. Nah itu tuh maka terjadi zaman sekarang nang kasih tokamal menuntut ilmu nih. Nah iya si dini bosan sudah sih melihat dalam puluhan tahun sampai di kita pakan ini. Nah jadi wajar aja sekarang ada juga orang kata itu tak menuntut ilmu tadi. Nah ilmu penghabisan manakala ditakdirkan oleh ulama yang hak ahli sunnah wal jamaah akan jalan makrifah ahli tasawuf yang sebenarnya yang berasal dari Quran dan hadis dan ijma ulama. Nah itu tak Quran artinya ilmu tasawuf yang sempurna itu ada 3 dari Al-Quran, Sunnah dan ijma ulama. Maka tiba-tiba jadi ringan kepada mereka itu, setengah mereka itu berkata belum lagi sampai kepada ilmu yang sebenarnya, masih kulit belum isinya. Nah ada sebagian mengatakan ulama-ulama itu ujarinya nang menuntut ilmu tadi penghabisan tadi. Ulama itu medahkannya kulit aja. Ada kalau orang itu menyambat tak. Nah, ini merasa tinggi sudah. Ulama itu kulit aja padahkannya aja. Nah, belum isinya. Dan setengah mereka itu mendakwa atau menyangka ulama menyembunyikan ilmu yang sebenarnya. Nah ada juga kalau itu kalau mau medahkan ilmunya ya. Ada juga sebagian di sini dibedahkan bang. Dan yang diajarkan ulama itu amas muda bukan amas parda, hingga berbagai perkataan mereka itu dan mereka itu pun senantiasa beredar di keliling segala negeri kita ini mencari ilmu yang sebenarnya, hingga bertemulah mereka itu dengan dalil model. Artinya orang yang sesat menyesatkan. Nah hati-hati tak bila kita bertemu nih orang atau melepas puasa, kadang mau lagi berarwahan, kadang mau lagi bawa salawatan, kadang mau lagi biasinan, itu tak dalil model sesat menyesatkan uji sidin. Nah takutan kita terdapat orang kayak itu tak. Dan orang lain padahal ia mengaku mempunyai ilmu yang sebenarnya yang tiada didapat dari ulama, dan ia merupakan dirinya ulama yang hak. Nah lalu orang guru tadi kepada akulah ulama yang hak yang sebenarnya. Nah maka menuntutlah mereka itu kepadanya ilmu rahasia-rahasia yang halus-halus, dan serta syarat mendapatkan ilmu itu setengahnya dengan syarat kain putih dan tikar putih, dan setengahnya dengan beras ketan atau ayam dan uang yang tertentu. Nah itu tak bilanya ada langkah itu sudah lain pelajarannya. Siapakan kain putih ya.
ya kalau siapakan tikar putih ya, atau siapakan duit yang tertentu, bulik aja sudah. Bila nang kayak itu, mbah jangan mau belajar bila nang ada tiga itu nah, minta syarat-syaratnya tadi. Maka banyak wah ini tak dengan uang yang tertentu ya. Dan barang sebagainya. Nah, maka diajarkan oleh guru-guru palsu itu akan ilmunya yang tiada, mupakah mengajar segala guru palsu itu. Setengahnya Allah Ta'ala ada di dalam diri kita, dan setengahnya dengan 1-2 kalimat saja, seperti takwallah yang apabila mendengar bingkarungan atau cicak pun niscaya masuk surga, ujar gurunya. Apalagi ikam belajar cacak aja dalam bingkarungan mendengar nih aku ini bersuara masuk surga, apalagi ikam belajar itu ujar gurunya yang palsu tuh deh. Dan apabila hampir sakaratul maut datang kepadanya malaikat yang 4 dan Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala. Nah, nak mati ujar gurunya, malaikat datang, Nabi datang, Allah Ta'ala datang ujirinya. Sekian tingginya ilmunya deh. Dan nur yang terdiri tegak ke langit yang diperbaganginya, dan setengahnya apabila memakai akan ilmunya sampai martabat tawassul, artinya keluasan dan kelapangan, sembahyang jadi tidak sembahyang jadi. Nah ya Allah, makanya sampai kada sembahyang jadi ujirinya, kada sembahyang jadi. Nah ini banyak orang kada sembahyang lagi, kejadian ketinggian menuntut ilmu. Nah jadi mulai dulu sudah Datuk Sahabat nenek, aku mulai punya Datuk Sahabat melihat sudah puluhan tahun. Dan jikalau mau sembahyang pun tiada wajib qasrut ra'ain dan musyahadah wahdatul wujud atau fana di dalam nur Muhammad hingga berbagai macam yang amat banyak. Nah jadi cara gurunya hanya memakai musyahadah wal wujud atau fana di dalam nur Muhammad, baik juga pulangnya pelajarannya. Dan didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu itu ialah dalil model dan khalifah dajjal. Nah itu juga ujasidin. Jadi kita itu dah khalifah dajjal, pembantu dajjal. Bila mengajarkan itu nah tahu sudah kita, makanya bila orang membaca kitab ini ada pegangan sudah tahuinya. Kalau jadi ngajak kita belajar di situnya kada tahu kitab ini bahwa itu bermodel. Artinya khalifah dajjal. Bagi menyesatkan orang Islam sekaliannya, itu telah hamba dapat di dalam berpuluh-puluh tahun. Udah sidin jadi tuh sahabat tadi. Lalu sidin berdoa, Allahumma mahfaz warham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tilkal bida'il mukaffarati, amin. Udah sidin berdoa. Makanya aku mau ambil di sini Allah mahfaz umat Sayyidina Muhammad, menambahi Allah maghfir li umat Sayyidina Muhammad, dan di sini sebutin aku dapat Allah mahfaz artinya hai Tuhanku, peliharakanlah dan kasihinilah umat Nabi Muhammad. Nah itu artinya tak parihala akan Allah mahfaz tadi. Termasuk tak abah mama kita, termasuk anak kita, pelihara akan dan kasih ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa bid'ah yang munkar. Nah itu tanya membid'ahkan, bersalawatan bid'ahnya, bayasinan bid'ahnya, ba'aruhan bid'ahnya. Tuh tadi kurang apa datu sahabatnya itu jangan ilmunya tadi dibandingkan orang ini. Nah itu sini berdoa tak daripada bid'ah yang munkar aja sidin. Sidin berdoa lagi yang mengkafirkan. Jadi sambungannya tadi
min tilkal bid'il mukaffarati amin jasidin. Daripada beberapa bid'ah-bid'ah yang munkar lagi mengkampirkan. Itu doa sidinta. Doa anu datu sapat tadi. Syahdan, maka dengan sebab yang tersebut itu terlintas pada hati hamba memperbuat risalah ini pada menyatakan ma'rifah ahli Allah yang sebenar-benarnya, yang mempunyai asal daripada Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Nah, harus dijani itu kita. Kadang-kadang kita kan umpati ulama, kan ulama ya termasuk dari ijma' ulama nang bayasinan ba'arwah tuh ijma' ulama. Jangan dua aja kita umpati, Al-Quran hadis saja kada sempurna kita. Nah, harus tiga itu ahli sunnah wal jamaah. Itu maksudnya cerita. Nah, kalau Al-Quran, hadis, ijma' ulama, pas kalau tiga. Nah, aman di ilmu akan pulang ahli sunnah wal jamaah nih. Satu, orang tuh ahli Allah. Nah, yang kedua, kada meninggal sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dengan jemaah kada bertengkaran. Itu tak ahli sunnah wal jamaah ngarannya. Lengkap kan gitu orang itu tak untuk selisih paham lalu jamaah ngalih ujar ini ujar ini lain. Itulah maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Ahlinya ahli Allah orang itu. Kada terhindar dari anu pulang sunnah Rasulullah. Nah, yang ketiganya dengan jamaah, artinya kada bertentangan. Maka setengahnya daripada tertibnya bermula makrifah ulama, mengikat makrifah imam-imam yang empat, dan mereka itu mengikat makrifat aulia, dan mereka itu makrifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu mengikat makrifat nabi-nabi alaihissalam. Maka makrifat nabi kita bersamaan dengan makrifat segala anbiya dan mursalin yang dahulu-dahulu, dan bersamaan dengan makrifah ahli langit hingga ke atasnya. Nah, ini makrifatnya batalian terus. Ujasidin ke ulama itu mengikat kepada imam yang empat. Nah, imam empat pulang kepada aulia. Nah, aulia pulang kepada sahabat Nabi Muhammad. Nah, sahabat Nabi Muhammad pun kepada nabi-nabi alaihissalam. Nah, nabi-nabi pulang kemana? Kepada anbiya, mursalin yang dahulu. Nah, habis itu apa? Kepada ahli langit. Nah, jadi berait marifat yang ini batalian tarus inya. Nah, kada putus. Tetapi ujazdin, hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariah dan torekah dan hakikah dengan perkataan yang simpun. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amalan makrifat. Udah sini maknanya ini ngarannya kitab amalan makrifat.